Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita mengomentari Yusuf Mansur ini banyak aja yang menuding ke saya secara pribadi gitu. Ada yang membilang itu Tabrani itu bukan ustadz. Siapa dia? Dia orang antah berantah gitu. Jadi lewatkan saja gitu. Ada lagi yang melaporkan saya ke polisi dengan dalih supaya ini tidak usil, tidak perlu membahas orang lain. Bahkan dari channel YouTube Yusuf Mansur sendiri ada bilang, apa urusanmu membahas-bahas saya? Dari tiga ini kita simpulkan, ini sebenarnya sedang terjadi apa yang disebut dengan defisit nalar. Di Yusuf Mansur dan pengikut-pengikutnya sedang mengalami defisit nalar, nggak nalar gitu. Atau nalarnya kurang gitu. Yang pertama, menuding saya bukan siapa-siapa gitu. Memang kalau kita mau bicara kebenaran harus kita siapa-siapa dulu gitu. Harus punya jabatan, harus apa gitu. Kan nggak nyambung ini. Mestinya harus dilihat dari argumen-argumen yang saya angkat. Dari sana bisa dibahas gitu. Nggak perlu orang itu misalnya harus profesor doktor, atau dia punya seorang ustadz kondang yang diundang kemana-mana yang bahas. Ini kan kita lihat mencoba mengalihkan isu. Jadi orang-orang yang defisit nalar mencoba mengalihkan isu. Kan yang bahas Mansurnya bukan hanya saya, Abdul Samad. Ustaz ini yang khusus masalah bersedekahlah. Anda sedang dililit utang, sedekah. Anda sedang sakit, sedekah. Siapa itu? Ustaz Yusuf Mansur yang sekarang sudah berpindah hati ke Paitren. Abdul Samad sudah bahas. Itu apa Ustaz Abdul Samad masih kurang? Ada Buya Yahya. Bukan menunjuk ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama dengan kasih buat saya. Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Ya. Di TV Bahjah TV itu sering sekali bahas tuh, apa Buya tuh kurang ilmu? Hah? Apa kurang ilmu? Ada lagi nanti di Bandung, Agim. Itu juga mengingatkan, hati-hati kita. Terus kita undang Yusuf Mansur di sini, harta kita bisa habis. Hati ya, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak di kota? Ada, sedekahkan. Ya kan? Pokoknya apa harta yang sukai sedekah. Terus apa masih kurang? Yang kurang sekarang ini kapan polisi memanggil Yusuf Mansur, itu aja. Selain itu ya sudah lengkap gitu. Jadi jangan Yusuf Mansur mengalami defisit nalar. Mau bela-bela tapi nggak ada argumennya. Kalau kita di sini bukan berdasarkan kepada kebencian individu, bukan. Kita ingin membahas setiap argumen, setiap statement, setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh Yusuf Mansur dan orang-orang yang membelanya, itu yang kita bahas gitu. Jadi kalau modal hanya modal kumis, otak didengkul, ya nggak bisa. Anda nggak akan sukses. Cobalah kalau mau bela Yusuf Mansur, dikemukakan argumen-argumennya. Kalau saya terus terang ya, sebelum saya membahas Yusuf Mansur, saya amati lama sekali. Dan kemudian saya ikuti buku-bukunya. Kemudian nanti dikonfrontir di lapangan, lalu ditambah dengan background ilmu sedikit yang saya punyai. Baru saya berani komentar tentang Yusuf Mansur. Jadi dengan komentar-komentar saya ini nggak ada kita kan takut. Oh takut misalnya dengan
counter balik Mansur ya nggak perlu takut, ya kemukakan apa argumennya gitu. Itu kan nanti yang ingin membela-bela dengan dalih yang nggak jelas, ya, masyarakat akan ketawa. Nah, sementara dari dalil-dalil Al-Quran itu semua orang berhak mengungkapkan, mengajukan, mengkonter dengan dalil-dalil. Baik dalil itu dalil Al-Quran maupun dalil itu dalil hadis. Diperkuat nanti dari fakta-fakta di lapangan. Nah, yang saya kemukakan itu cocok apa enggak? Itu mesti yang harus diberikan pertimbangan gitu. Saya ini mengumumkan itu ada kutipannya enggak? Mansur bilang misalnya kita akan buat tafsir dengan tidak perlu merujuk kepada al-mu'arrabah. Saya tidak perlu irab-irab bahasa Arab gitu. Ya mana bukti tafsirnya? Siap kalau tafsir itu akan orang tunggu seperti apa gitu. Dia membuat doa-doa secara liar gitu. Ya kan akan dikonter orang. Misalnya dia datang ke jemaah dengan baju kuning, entah dalam kampanye Golkar, kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan tidak gitu. Lantas dibuat doa yang aneh-aneh. Kita minta kepada Allah apa aja. Ya Allah, ya kuat, ya gede, ya panjang. Kuat ya Allah, amin, kata jemaah semuanya. Itu kan doa orang-orang nggak ada nalar itu. Ya Allah, ya kaya, ya Allah, ya kaya, ya Allah, ya kaya. Lantas sebentar orang kaya gitu. Itu kan agama nggak pakai nalar itu. Nggak pakai nalar. Kalau itulah yang agama gitu. Waduh, Tuhan tuh akan ditertawakan orang itu. Orang tuh pakai nalar gitu. Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan kepada hambanya di muka bumi ini, itu ada nalarnya. Ada nalarnya. Bagaimana nanti sunnatullah itu berlaku. Islam yang pada mulanya kelompok mustad'afin mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian dalam fakta sejarah, Islam itu menjadi penguasa bumi gitu. Kemudian di dalam perjalanannya, Islam juga menghadapi musibah. Peran besarnya tadi itu hilang dari muka bumi atau menjadi mundur dan sehingga tersisa sedikit saja gitu. Itu ada nalarnya. Ada misalnya kesalahan penguasa mengambil tindakan dan apa akibatnya. Itu ada nalar-nalar seperti itu. Jadi pengikut Mansur jangan mengalami defisit nalar. Kalau mengalami defisit nalar, lapornya pasti akan ngawur gitu. Pasti akan ngawur. Jadi orang-orang yang bela Mansur itu dasarnya itu banyak ngawur-ngawuran. Baik itu di belakangnya mengakunya Gus, mengakunya Kiai, mengakunya orang pintar, bahkan yang mengaku Habib. Umumnya yang membenarkan Mansur orang-orang yang secara nalar itu defisit. Nggak cukup gitu. Jadi kita mau ngomentarinya apa gitu. Akibatnya nuding, dan saya pribadi dituding, wah ilmunya nggak ada ya. Ya kalau saya tanyakan siapa saya gitu, kan nggak perlu juga. Kalau secara akademis, ya banyak yang bisa saya jadikan rujukan. Apakah nilai-nilai akademis saya memenuhi syarat gitu, untuk mengomentari persoalan-persoalan seperti ini? Ya silakanlah para pemirsa meneliti apa daftar riwayat hidup, apa background pendidikan, apa silakan diteliti gitu. Itu memenuhi syarat apa enggak gitu. Kemudian dalil-dalil yang saya kemukakan itu sesuai dengan timbangan nalar apa tidak gitu. Tapi kalau nalar yang menilainya itu nalarnya defisit, ya dia nggak akan tahu, nggak bisa dia. Jadi mudah-mudahan umat Islam ini bisa bangkit tuh cerdas lah gitu. Supaya cerdas itu kata Tuhan itu pakai nalarmu, pakai akalmu gitu. Jadi nggak ada di dunia ini yang bim salabim gitu. Tiba-tiba jadi ada ustadz ini bisa menggandakan duit, itu pasti bohong. Nggak ada itu. Jadi biar kita selamat, ya sekarang Mansur sedang mencari tanda kutip mangsa lah ya, atau jemaah. Itu dia sisir tuh di daerah pinggiran. Karena di daerah pusat kota orang nggak lihat dia ada. Nggak percaya. Dari anggota DPR sampai nanti tukang ojek atau apa namanya, supir Grab ya.
itu dalam tanda kutip dan memberikan stigma negatif kepada dia. Jadi mudah-mudahan dia sedang mencari sekarang ini, mari kita lawan dengan cara beragama pakai timbangan nalar. Kita beragama dengan akal sehat. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak terjebak dari tipu daya yang mengatasnamakan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.